Bodoh amat, Amerika ngamuk. Jokowi tegas, tak bisa diintervensi Barat. Tetap undang Rusia ke KTT G20. Denny Siregar, keren. Presiden gua nggak ada takut-takutnya. Prosedur untuk mengeluarkan sebuah anggota G20 itu tidak mudah ya, karena harus mendapat konsensus dari seluruh anggota G20 agar satu anggota dapat dikeluarkan. Jadi kita bisa mikir ini seperti Brexit ya, ada anggota yang ingin keluar dan harus disetujui dari seluruh anggota. Sehingga memang secara prosedur ini sangat tidak memungkinkan. We've seen those reports, and the president has expressed publicly his opposition to President Putin attending the G20. We have welcomed the Ukrainians attending, or invitation to attend the G20. It is 6 months away, so we don't know how to predict. We can't predict at this point what that will look like. Our understanding, and of course you could confirm this with the Indonesians, as we have reached out to them privately, is that they did invite them before the invasion. So any additional steps beyond that, I would certainly point to them, but we've conveyed our view that we don't think they should be a part of it publicly and privately. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky akan menghadiri KTT G20 di Bali pada bulan November mendatang. Hal tersebut disampaikan Presiden Jokowi. Dialog wawancara eksklusif bersama dengan Karni Ilyas, sebagaimana dikutip dari YouTube TV One, Kamis 18 Agustus. Jokowi pun menjelaskan dirinya kini mengetahui persoalan negara Rusia dan Ukraina setelah mengadakan pertemu dengan Putin dan Zelensky. Ada bulan Juni lalu, Jokowi membahas persoalan yang sedang krisis di dunia akibat dari konflik Ukraina dan Rusia. Selalu seperti diketahui bahwa kedua negara tersebut menjadi produsen gandum terbesar dunia. Dengan adanya perang Ukraina, Rusia, maka pasokan gandum dunia. Sebelumnya, Jokowi bertemu dengan Vladimir Putin dan Zelensky pada waktu yang berbeda, yang mengundang langsung Putin dan Zelensky agar hadir di acara KTT G20 di Bali. Putin, meskipun sudah mengkonfirmasi terkait undangan Presiden Jokowi tersebut, keduanya mengucapkan terima kasih karena telah diundang dan menyatakan bersedia hadir jika tidak ada kendala di negaranya masing-masing. Tetapi Putin dan Zelensky di KTT G20 mendapat respon dari pegiat media sosial Denny Siregar. Ia memuji Presiden Jokowi yang tetap mengundang Presiden Rusia Vladimir Putin dan dalam pertemuan KTT G20 di Bali nanti. Ia bilang langkah Jokowi tersebut sangat berani, seperti diketahui Presiden Jokowi tetap mengundang Putin di tengah kecaman Amerika Serikat dan anggota G7. Presiden Amerika Serikat Joe Biden telah memberikan pernyataan menentang kehadiran Rusia, tapi menyambut baik kehadiran Ukraina. Tapi tidak ada intervensi lain lagi. Jokowi tetap menyatakan Putin akan menghadiri KTT G20 di Bali pada November, dan rencana kehadiran Putin diperoleh Jokowi setelah keduanya berkomunikasi lewat sambungan telepon pada Kamis 28 April malam waktu Indonesia Barat. Jokowi memahami KTT G20 menjadi katalisator ekonomi dunia jika membicarakan pemulihan ekonomi dunia, kata dia. Maka ada dua hal besar yang mempengaruhi saat ini, yaitu pada perang mid-Covid dan perang di Ukraina. Maka dari itu Jokowi juga menghubungi Zelensky. Ia mengundang Ukraina untuk hadir dalam KTT G20 mendatang. Tidak ada intervensi. Inilah yang menjadikan berakhirnya perang Rusia dan Ukraina semakin dekat. Presiden Jokowi ingin KTT G20 menjadi tempat negosiasi perdamaian dari kedua negara tersebut. Jokowi ingin menegaskan peran antara Rusia dan Ukraina harus segera berakhir. Menurutnya, perang telah memicu kenaikan harga sejumlah bahan pangan ataupun energi yang dikhawatirkan mengancam negara berkembang. Jokowi menekankan Indonesia mendukung penuh upaya rekonsiliasi konflik antara Rusia dengan Ukraina. Ia menyatakan Indonesia siap terlibat dalam proses damai antara Rusia dan Ukraina. Tidak ada intervensi yang ditunjukkan Jokowi. Ini menjadikan blok Barat malu sejadi-jadinya.
karena blok barat yang dipimpin oleh Amerika hanya ingin menyetir Indonesia sebagai negara pelaksana G20 agar tidak mengundang Rusia, tegasnya. Jokowi membuktikan bahwa dia tidak mau disetir Muhammadiyah, justru akan menjadi peluang emas bagi Indonesia untuk bisa menjalankan peran politik luar negerinya yang bebas aktif, berdiri netral bagi pihak manapun, dengan peran aktif untuk menjalin kerjasama untuk mewujudkan tatanan dunia yang semakin damai dan sejahtera pada pertemuan G20 nanti. Jokowi ingin masing-masing partisipan tidak mengedepankan kehebatannya masing-masing atau rivalitas dan saling bersaing, tetapi menjalankan perannya untuk berkolaborasi dalam sebuah pertemuan yang indah, sebuah peran kepemimpinan global bernuansa non-blok yang dapat Indonesia mainkan. Dalam momentum yang sangat baik ini untuk mengajak semua pemimpin bangsa-bangsa yang bertikai tak lagi meringis, memamerkan taringnya dan bersedia meletakkan niatan bertarungnya, lalu menggembosi nafsu berperangnya, dan dengan semangat kerjasama dan saling mengisi. Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky akan menghadiri KTT G20 di Bali pada bulan November mendatang. Hal tersebut disampaikan Presiden Jokowi. Dialog wawancara eksklusif bersama dengan Karni Ilyas, sebagaimana dikutip dari YouTube TV One, Kamis 18 Agustus. Jokowi pun menjelaskan dirinya kini mengetahui persoalan negara Rusia dan Ukraina setelah mengadakan pertemu dengan Putin dan Zelensky. Ada bulan Juni lalu, Jokowi membahas persoalan yang sedang krisis di dunia akibat dari konflik Ukraina dan Rusia. Selalu seperti diketahui bahwa kedua negara tersebut menjadi produsen gandum terbesar dunia. Dengan adanya perang Ukraina, Rusia, maka pasokan gandum dunia. Sebelumnya, Jokowi bertemu dengan Vladimir Putin dan Zelensky pada waktu yang berbeda, yang mengundang langsung Putin dan Zelensky agar hadir di acara KTT G20 di Bali. Putin, meskipun sudah mengkonfirmasi terkait undangan Presiden Jokowi tersebut, keduanya mengucapkan terima kasih karena telah diundang dan menyatakan bersedia hadir jika tidak ada kendala di negaranya masing-masing. Tetapi Putin dan Zelensky di KTT G20 mendapat respon dari pegiat media sosial Doni Siregar. Ia memuji Presiden Jokowi yang tetap mengundang Presiden Rusia Vladimir Putin dan dalam pertemuan KTT G20 di Bali nanti. Ia bilang langkah Jokowi tersebut sangat berani, seperti diketahui Presiden Jokowi tetap mengundang Putin di tengah kecaman Amerika Serikat dan anggota G7. Presiden Amerika Serikat Joe Biden telah memberikan pernyataan menentang kehadiran Rusia, tapi menyambut baik kehadiran Ukraina. Tapi tidak ada intervensi lain lagi. Jokowi tetap menyatakan Putin akan menghadiri KTT G20 di Bali pada November, dan rencana kehadiran Putin diperoleh Jokowi setelah keduanya berkomunikasi lewat sambungan telepon pada Kamis 28 April malam waktu Indonesia Barat. Jokowi memahami KTT G20 menjadi katalisator ekonomi dunia jika membicarakan pemulihan ekonomi dunia, kata dia. Maka ada dua hal besar yang mempengaruhi saat ini, yaitu pada perang COVID dan perang di Ukraina. Maka dari itu Jokowi juga menghubungi Zelensky. Ia mengundang Ukraina untuk hadir dalam KTT G20 mendatang. Tidak ada intervensi, inilah yang menjadikan berakhirnya perang Rusia dan Ukraina semakin dekat. Presiden Jokowi ingin KTT G20 menjadi tempat negosiasi perdamaian dari kedua negara tersebut. Jokowi ingin menegaskan peran antara Rusia dan Ukraina harus segera berakhir. Menurutnya, perang telah memicu kenaikan harga sejumlah bahan pangan ataupun energi yang dikhawatirkan mengancam negara berkembang. Jokowi menekankan Indonesia mendukung penuh upaya rekonsiliasi konflik antara Rusia dengan Ukraina. Ia menyatakan Indonesia siap terlibat dalam proses damai antara Rusia dan Ukraina. Tidak ada intervensi yang ditunjukkan Jokowi. Ini menjadikan blok barat malu sejadi-jadinya, karena blok barat yang dipimpin oleh Amerika hanya ingin menyetir Indonesia tanah air beta pusaka
Ferdinand Jaya.